Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Yolanda Syafitri Amroni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. A. Proses penciptaan manusia. Pada hakikatnya, penciptaan manusia dapat ditinjau dari dua asal pendekatan, yaitu yang pertama, asal jauh, proses Nabi Adam yang tercipta dari tanah, asal dekat. Yang kedua, asal dekat, proses penciptaan manusia pasca Adam atau keturunan Adam yang tercipta dari nutfah dan kemudian mengalami proses panjang dan bertahap. Surat Al-Mu'min ayat 12, 13, 14. Ayat tersebut menunjukkan bagaimana manusia berproses dalam menumbuhkan biologisnya sejak dalam periode pel atau natal, sehingga menjadi bentuk manusia yang sempurna. Proses demikian adalah dilihat dari segi biologis, merupakan suatu alamiah sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu biologi modern sekarang. Yang B itu ada peranan manusia dalam khalifatullah. Manusia di dunia ini adalah wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai pewaris-pewaris di muka bumi. Nah, semua ini merupakan atribut dari fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Secara universal, tujuan hidup manusia adalah memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan itu sendiri sangat relatif, sehingga masing-masing orang akan berbeda dalam memaknai arti bahagia itu sendiri. Tugas khalifah yang dibebankan kepada manusia yaitu banyak sekali, tetapi dapat disimpulkan dalam 3 bagian pokok sebagaimana yang ditulis oleh Abu Bakar Muhammad, yaitu yang pertama, tugas khalifahan terhadap diri sendiri meliputi menuntut ilmu yang berguna dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, tugas khalifah dalam keluarga atau rumah tangga dengan jalan membentuk rumah tangga bahagia, menyadari dan melaksanai tugas dan kewajiban rumah tangga sesuai suami istri dan orang tua. Yang ketiga, tugas khalifahan dalam masyarakat dengan mewujudkan persatuan dan kesatuan, menegakkan kebenaran dan keadilan sosial. Demi melaksanakan tugas-tugas tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu yang disampaikan melalui Rasulullah-Nya, yaitu syariat Islam sebagai pedoman bagi pedoman manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kelengkapan yang sempurna kepada manusia sebagai ia bisa dan mampu melaksanakan tugas khalifah. Yang C itu ada potensi-potensi dasar manusia dan implikasi terhadap pendidikan. Untuk dapat melaksanakan fungsi khalifahnya, manusia dibekali Tuhan dengan berbagai potensi. Potensi ini diberikan Tuhan sebagai anugerah yang tidak diberikan Tuhan kepada makhluk lain. Potensi-potensi tersebut tidak bisa berkembang bila ada rangsangan-rangsangan dari sekian sosialnya seperti potensi untuk berpikir, berkreasi, berbudaya, dan berbudi, dan sebagainya. Potensi-potensi ini dalam biasanya agama disebut fitrah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disebut bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang memungkinkan ia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis ini mengisyaratkan bahwa sejak lahir manusia sudah dibekali berbagai potensi yang disebut fitrah. Fitrah adalah suatu istilah bahasa Arab yang berarti tabiat yang suci atau baik yang khusus diciptakan Tuhan bagi manusia. Yang D itu ada hakikat manusia, ilmu yang menyelidiki dan memandang manusia dari segi fisik. Antropologi fisik yang memandang manusia dari sudut pandang budaya disebut antropologi budaya. Memikirkan dan berbicara mengenai hakikat manusia, inilah yang menyebabkan orang tak henti-henti berusaha mencari jawaban yang memuaskan.
Oleh sebab itu, manusia diharuskan mengenal siapa yang menciptakan dirinya sebelum mengenal lainnya. Maka hakikat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Yang kedua, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai atau tuntas semua hidupnya. Yang ketiga, makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.